Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, mandi besar termasuk salah satu yang menjadi syarat dalam melakukan ibadah ketika terjadi hadas besar. Tentunya dalam melakukan mandi besar ada kefarduan atau rukun tertentu yang harus dipenuhi. Karena itu pula kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya rukun mandi wajib dalam Islam. Tidak terpenuhinya rukun tersebut secara sempurna menjadikan mandi besar yang dilakukan tidak sah dan masih dianggap berhadas sehingga dilarang melakukan aktivitas tertentu. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada dua hadas yang biasa terjadi pada diri setiap orang, di mana masing-masing dapat disucikan dengan cara yang berbeda. Pertama, hadas kecil yang menyebabkan terjadinya hal-hal yang membatalkan wudhu dan dapat disucikan dengan cara berwudhu. Kedua, hadas besar yang diakibatkan karena keluar sperma, bersetubuh, haid, nifas, dan melahirkan, yang dapat disucikan dengan cara melakukan mandi jinabat. Mandi karena haid dan nifas atau yang kesemuanya lebih biasa dikenal dengan sebutan mandi besar. Para sahabat yang dirahmati Allah, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, saya mengajak untuk mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tanda lonceng, dan untuk menyukai video ini agar nantinya saya terus memberikan video yang bermanfaat. Baiklah para sahabat, ada dua hal yang menjadi rukun mandi wajib, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Safinatun Najah sebagai berikut. Fardu atau rukunnya mandi ada dua, yakni niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita harus mengetahui lebih lanjut rukun yang sudah disebutkan tadi. Pertama, niat pada saat mandi wajib mesti dilakukan bersamaan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disirami boleh yang di bagian manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Bila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak bersamaan dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disirami lagi, mengingat siraman pertama yang tidak dianggap masuk pada tata cara mandi besar. Pada saat memulai mandi wajib pertama kali menyiram bagian muka namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu menyiram bagian dada dengan disertai niat. Dalam hal ini muka yang telah basah dengan siraman pertama tersebut dianggap belum disiram karena penyiramannya dianggap tidak termasuk dalam tata cara mandi besar, sebab belum diiringi dengan niat. Untuk itu para sahabat harus perlu diingat, niat pada saat mandi wajib mesti dilakukan bersamaan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Masih dalam poin pertama, dalam mandi besar bila yang melakukannya adalah orang yang junub karena keluar sperma atau bersetubuh, maka ia berniat mandi untuk menghilangkan jenabat. Kalimatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul gusla liraf'il janabati. Artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan jenabat. Sedangkan bagi perempuan yang haid atau nifas, ia berniat mandi untuk menghilangkan haid atau nifasnya. Kalimatnya adalah sebagai berikut.
nawaitul gusla liraf'il haidli atau liraf'in nifasi. Artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan haid atau untuk menghilangkan nifas. Sama halnya dengan orang yang junub, haid maupun nifas bisa berniat dengan kalimatnya adalah sebagai berikut. Nawaitul gusla liraf'il hadatsil akbari. Artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kedua, meratakan air ke bagian luar seluruh anggota badan. Bila ada sedikit saja bagian tubuh yang belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas, sehingga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang berhadas besar, seperti sholat, tawaf, membaca, menyentuh dan membawa Al-Quran, dan lain sebagainya. Seluruh tubuh yang dimaksud dalam hal ini adalah bagian-bagian yang dapat terlihat secara langsung oleh mata tubuh bagian luar. Oleh sebab itu, seseorang yang mandi wajib harus meratakannya ke seluruh bagian tubuh, termasuk lipatan-lipatan kulit. Kulit yang ada di bawah kuku dan ujung sampai pangkal rambut, ketiak, belakang telinga, jenggot, serta bagian organ intim dan yang ada di sela-sela kedua pantat. Para sahabat yang dirahmati Allah, dengan demikian, rukun yang kedua dari mandi wajib ini benar-benar harus diperhatikan dengan seksama agar tidak ada sedikit pun bagian tubuh yang terlewat. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.